dari disebutkan itu ingin mensertifikasi. Betul. Betul. Jadi sekarang pendataan dulu jumlahnya sabaraha seniman di Kota Bandung, karena mungkin anggaran juga kita terbatas, kan? Kayak itu langsung seru lah. Kurang gitu lah ya. Skala prioritas. Serambu Jawa Barat, KLAJB Podcast di Kreatif for Lulus. New normal, new spirit, new kreatif, new lestarikan budaya new. Ada peribahasa Sunda, jati kasilih kujunti, artinya budaya sendiri yang terlindas oleh budaya asing. Lalu bagaimana strategi agar jati teh terkasilih kujunti? So, hari ini kita akan membahasnya bersama stakeholder dari Disbudpar Kota Bandung, Kabid Kepala Bidang Produk Budaya dan Kesenian, Bapak Nuzrul Irwan Irawan SEMSI. Sampurasun, Kang. Tema kali ini adalah Culture Care Preservation, mempertahankan dan merawat budaya dengan tindakan profesional. Oke, bidang produk budaya dan kesenian membawahi 3 seksi ya, Pak. Ada seksi pengembangan produk budaya dan kesenian, ada seksi promosi produk budaya dan kesenian, ada juga seksi sarana dan prasarana seni budaya. Lalu yang menjadi tupoksi dari bidang produk budaya itu sendiri apa, Pak? Tupoksinya itu tadi tiga ya? Tiga. Oke, yang pertama adalah pengembangan. Ada di pengembangan, ada di perlindungan dan pemanfaatan. Ya, promosi. Sama sarana prasarana. Tiga itu jadi satu tupoksi dari bidang produsen. Oh, disingkatnya. Iya. Oleh karena itu maka yang dimaksud dengan pengembangan itu seperti apa, Pak? Caket apa? Kiraan caket ya. Oh gitu. Amun. Nah, iya. Kiraan kalau kurain nama. Tahu. Aduh, punten Pak. Mohon. Jantan kumaha, Pak? Kalau pengembangan itu di antawisna mengembangkan seni-seni yang ada di Kota Bandung, yang bertumbuh, Pak ya. Tumbuh. Supaya kita bisa selalu melestarikan juga di antawisna mengembangkan. Misalnya ada satu versi. Jadi jangan sampai misalkan jaipong itu kemas ada suatu bagian yang bisa diminati oleh anak milenial zaman sekarang. Ya, harus mengikuti perkembangan zaman. Berarti kedahigelan zaman, Pak ya, untuk mengembangkan itu supaya disukai oleh anak-anak zaman now. Apalagi Kota Bandung terkenal dengan kota jasa, kota kreatif. Seniman di sini juga bedanya lebih mengeksplor untuk kreativitasnya. Jadi kombinasi tema, saya paham lah. Tapi tidak meninggalkan istilahnya pakemnya. Jadi bisa dikembangkan. Boleh mengkreasi hal-hal yang baru atau inovasi tanpa meninggalkan yang menjadi ugeran ataupun yang menjadi katakanlah tadi Pak pakem tadi. Kalau perlindungan, Pak, itu seperti apa yang dilakukan oleh perlindungan itu? Sepertinya kalau di tempat itu kan belum dibahas di sekitar itu kan ada bidang kajibun. Oh, bidang kajibun, kaji budaya atau analisa budaya dan kesenian. Saya kenal banget sama orangnya, Pak Deru. Anu gagah we geuning, selalu tampil jamana, masuk kana jaketna abdi. Manawi diwariskeun gitu.
Ini yang perlindungan tadi Iya. banyaknya itu di lingkupnya Adibud atau kajian budaya. Kajian budaya. Nah ini sebetulnya SOTK baru yang terbaru setelah 2011. Tadinya Senbud ya, yang Ya, itu ya Senbud. itu dibagi dua. Senbud dibagi dua. Oh, sesuai dengan jadwal daripada terus ada Perlindungan, pengembangan pembinaan sama pemanfaatan. Oh. Nah yang pembinaan dan pemanfaatan itu cenderung ada di bidang produksi ini. Oh. Jadi untuk seni budaya itu ada dua bidang di sekitar itu. Terus ada bidang pariwisata, Iya. ada bidang promosi, Iya. dan ada ekonomi kreatif yang berbeda. Oh, ekraf Pak ya. Ekraf, betul. Kalau untuk ekraf yang saya kenal ini yang namanya Pak Deru Pak. Di mana ayah garapan? Aya wae. Ayah wae. Saya pernah wae Pak pasang diri calung ayah di Palu. Nuju di Ibu Titin tuh ayah Museum Bumi Pakarang Sasuhunan. Oh, gendangan Pak. Laras. Abdi kenang. Gendangan. Nuhun. Anjeunna mah multi talent Pak. Laras. Nuhun, orang kaya. Kaya dengan ide-ide yang cemerlang. Laras. Perkawis pemanfaatan Pak seperti Nah, apa? pemanfaatan itu sepertos hasil dari kaji budaya kaji budaya itu. pengembangan ini lalu oleh pemanfaatan itu dimanfaatkan Ya. Dipentaskan. Ya. Jadi setelah setelah dikembangkan maka diberilah semacam ruang untuk ekspresi seni dari berbagai bentuk kesenian yang ada di Kota Bandung. Berarti kalau begitu harus ada kemitraan dengan destinasi wisata seperti hotel-hotel ataupun tempat-tempat wisata, mungkin seperti itu Pak. Untuk Kota Bandung seperti apa Pak yang Bapak lihat saat ini? Sudah berjalan baik Pak? Jadi si pemanfaatan seni itu kan ada penyedarluasan, ada pagelaran, terus ya pengemasan untuk pengembangan wisata juga, gitu ya. Nah di antaranya luparan kos dikerjakan dari tahun sebelumnya itu ada dengan istilah kita sudah berita juga ya memilih dengan hotel. Iya. Jadi kita namanya laundry. Oh iya. Jadi sebetulnya kita memberikan sampel. Oh iya. Hotel tuh supados menampilkan kesenian sudah. Untuk ini Pak, ketika tamu itu datang ke hotel disuguhi kacapi suling. Saya pernah lihat beberapa hotel karena pernah mengisinya juga. Benten Pak di hotel sareng anu hajat. Sawet. Bule Pak. Ajaran mah sempat angkat ke kamar nak kalah nonton. Abdi teh dipotoan. Foto abdi mah tos aya di Jerman, di Eropa, foto di Jepang aya. Oh, foto unggul. Foto unggul. Didoakeun. Foto unggul. Menurut saya bangga Pak dengan kehadiran Bapak ini bisa memberikan semacam wawasan baru, semangat baru untuk tetap berkreasi ini Pak. Karena penting sekali kalau kita sudah tahu aturannya, tidak salah lagi melangkah Pak. Tidak salah lagi. Oke Pak. Ada dua variabel Pak di bidang yang Bapak tangani, yaitu variabel pertama produk budaya, yang kedua adalah kesenian. Yang dimaksud produk budaya itu misalnya adalah hasil karya dari para seniman Pak ya. Bermacam-macam budaya yang muncul. Kalau seni itu kan bagian dari budaya, betul ya. Jadi berarti hasil karya cipta rasanya para seniman Pak ya, maka menghasilkan. Karena di Kota Bandung ini Pak variatif sekali. Model di ujung berungu Pak Deru kayak sumping, menuju Korea Amerika 2, ayah Pak Deru deui. Aduh, abdi dipoto ke Pak Deru. Iya. Karena saya baru. Iya. Pak Sigit kemarin ya, Pak Iskandar. Jadi istilah nama tapi kayak membela lengkah. Betul. Ya Mas Covid gitu ya. Mohon. Ujang Covid teh nggak mau mudik Pak.
Jadi baru sebatas menginventarisir kan Betul. permasalahan-permasalahan yang ada di Kota Bandung untuk seniman itu apa aja. Betul sekali Pak. Kan? Iya. Nah terus impian saya ke depannya itu sesuai dengan tupoksinya seperti di pengembangan gitu ya. Saya pengen ayat cik itulah sapertos Junggala Nusanes. Oh misalkan. iya Pak, aduh mulia sekali Pak. Jadi Jaipong itu kan almarhumnya Maestro Jaipong Pak Gugum gitu ya. Nah, melalui sok itulah si seniman-seniman ini teh menghasilkan produk lagi seperti Pak Gugum. Nah, gitu. Iya. Wah, luar biasa ini. Kita teh pengen nih sebenarnya gitu ya. Sok mangga. Nanti kan ada ini kan supaya untuk Mungkin Kusmiyatin bogohna Pak Gunadi. Ayo impenan abdi banyak kampayuna teh ditata dulu nih. Yang didata. Oh, diinventarisir. Kampayuna teh hoyong aya standarisasi. Oh iya Pak. Jadi kita seniman, Pak, tapi seniman. Ya, tapi kayak pemingangge ikan mah bisa wae, kan abdi seniman. Tapi kan di sini kita kan terus mempelajari standarisasi seniman itu seperti apa. Harus ada standar. Makanya nanti insya Allah kami sangat COVID ya. Mudah-mudahan kami dari Disbudpar itu ingin mensertifikasi. Betul. Jadi sekarang pendataan dulu jumlahnya sabaraha seniman di Kota Bandung karena mungkin anggaran juga kita terbatas kan kayak untuk langsung seluruh lah kurang gitu lah ya skala prioritas berapa seniman kita fasilitasi untuk sertifikasi ini kan sertifikasi saya harus bisa. Saya pernah ngobrol sama seniman Pak, tapi kita studi Inggris, dia samain, ada sertifikat. Oh itu. Nah, kami kan kalau diajak ke Jerman, kayaknya Jerman dari itu ya. Jerman sertifikat. Jenderal Sudirman. Tapi sertifikatnya sana sertifikat bumi. Oh, jadi semacam lisensi Pak ya, yang menyatakan bahwa betul si A ini adalah seniman. Itu bentuknya KTA apa atau ada jadi kemarin Parantos saat ini ngobrol sama salah satu universitas Kota Bandung seperti apa sertifikat itu dan memang dari usulan yang ada ini kita disertifikasinya tuh Kemendikbud. Oh, jadi Kemendikbud gitu. Kita misalkan terus saya sebenarnya itu si seniman misalkan buka jaring di 100 teh aya 50 tali 50 dia kita usulkan ke Kemendikbud. Nanti yang mengeluarkan sertifikatnya juga dari kementerian. Ya. Betul. Yang nama go internasional lah si seniman itu. Wow, keren. Wah, sampai utang dengan non Joko Kandang. Kurung batok. Abi itu menghimbau ya. Ini menghimbau ke para seniman oge dalam hal tampilan. Performnya. Iya. Manawi anggaran teh utang kitu wae gitu kan. Karena Bandung kota kreatif harus kreatif. Dan sudah di desain sedemikian rupa supaya aya nilai jual. Pak, di tahun 2018 dari Kementerian 2019 ada program andalan di Disbudpar Kota Bandung yaitu Barata Pak. Bandung Rasana Nyata. Lalu apa yang menjadi latar belakang atau background sehingga program ini harus dimunculkan? Pamitan ini dari kami sekedar dulu. Memang Pak Sigit ya. Pak Sigit Iskandar. Tadi situ alhamdulillah saya pisah ya program teh. Mari Barata Bandung Karasaya. Kan kami kurang di Bandung. Nanti kudu ngarasakeun suasana kota Bandung. Iya, Tanya kita himbau oke ke restoran-restoran misalkan.
kamari abdi sareng Mang Meru aya tugas monitor untuk sosialisasi PSBB. Pas ngadangukeun teh aduh lagu Kibo aduh iya. Salah satunya ya. Jangan si restoran teh atau hotel atau ngangge instrumen Sunda gitu. Nah kamari ge parantos di uningakeun. Balik Mang Meru parantos di bakalan gua abdi prestis. Oh sudah teh amplop gitu Mas. Ai kana bakal teh kana amplop wae. Di warung mah Covid. Di bakalan prestis. Supados nanti monitoring ke suatu restoran, rumah makan, hotel gitu ya. Pas lagu nanti teh Mang pasti kan prestisnya colokeun entos gitu. Luar biasa Kayak gitu ya. Nah, terus anu ruang tadi kegiatan di bidang produsen teh. Awalnya kita memberikan istilahnya ke hotel-hotel itu memperkenalkan kebudayaan kesenian misalnya. Nah, kita supados kapayungna teh diteraskeun. Nah, kan waktu itu kantos Kecas Pisuling misalnya. Kan di payungna ti geus leubar. Nah, kapayungna mah kuhaga eta. Luar biasa. Jadi program teh bukan hanya di awal. Betul, berkelanjutan dan dirasakan. Betul. Jadi karasan nyata. Nah, terus misalkan kayak di istilahnya bapak wangi-wangian Bandung teh khasnya teh angsean ya kalau jelas ya. Itu ikonnya ya lambang. Itu tuh khas Bandung. Komala kayak kemana harus dilestarikan lah. Terus panahan nyanakna manuk campurilo sanes manuk paderu kan di rumahnya juga banyak burung di rumahnya resep manuk. Oh iya. Manuk sehat. Nah, di bidang produsen ini karena kita juga harus memperhatikan 10 OPKM. Ada objek pengembangan kebudayaan dan semua kesenian. Jadi tidak hanya seni tari, seni musik, banyak ada seni bela diri. Harus bisa. Itu ya semua. Jadi tidak bisa satu yang ini gitu. Nah kemarin waktu sasi Februarian misalkan dan COVID diaturkan jadi terus dia yang itu jadi itu memang seni tradisional Kota Bandung anu syukuran ya eta benjang. Oh iya benjang di ujung gerung pembinaan teh Mang Deru teh abdi uninga di Cilengrang anjeunna mah tos 2 kali acara milad sumping hadir empuk lah kan di kalangan seniman anu ieu teh terus ya mah COVID kemarin mah COVID teh tadi ngayakeun acara Asia Afrika teh. Mohon terus ada di batasan ku Kang Abeb. Pupuhu siap-siap barudak cenah. Di antawisna teh bade ngayakeun relawan yang kerja. Mohon di payun teh. Nah, sakarana oke kamari teh di bidang praktek parantos aya ngalombakeun acup atau anggian. Oh iya, kantor penjang. Mohon. Ke kantos jadi laksanakan karena punya kopi. Mohon. Abdi ku Pak Anto almarhum, Anto suku Benjang, Abah Anto di Pasyantra. Soki ada nama tentang tempelkeun Pak di kecamatan luar biasa. Pak, sadacan urang lajeng urang ningali heula Pak Presiden Pak aya sababaraha aktivitas Bapak ya di Antawisna. Tahan itu di mana Pak ya? Berdampak juga sama Bapak ya si Ujang Kopi di ruang rapat. Di ruang rapat Bapak ya. Wah luar biasa. Dari sini muncul ide-ide cemerlang untuk melaksanakan tupoksi kabin produk budaya. Itu seperti seniman kan. Betul. Lagi karena ayeuna abdi damel di seni budaya. Mohon. Jadi tidak hanya kieu, kalau sareng Mang Deru pun ada gitu.
Laras bisa. Itu muncul banyak. Iya, ya dari obrolan santai. Iya, gitu kan. Abdi uninga Bapak ngangge topi yang ribet. Ciri khas kelihatan orang pintar mah selalu terdepan, Mbak. Oke, next gambar berikutnya. Tuh kan. Benar. Bapak di suratan lagi ini, Pak. Naik Raja Wali. Alasan ya kegiatan di wae fokus ngelotot pisan gitu. Mohon. Saya non kegiatan ya menjak nih. Mohon. Yuk, kita lihat naik. Kita naik. Tapi apa layang jadi nyobian gitu kan. Mohon merasakan. Dan ini menunjukkan Bapak seorang pemimpin yang hatinya sangat-sangat merakyat. Biasa nama kan Pak Wali Kota, Pak Gubernur gitu ya. Sebuah penghargaan itu membuktikan perjuangan gitu. Luar biasa. Dan dengan lagi ayah kan. Oh gitu? Mohon. Oh. Dan sampai sekali teh gitunya. Mohon. Diangkat kalau lumayan loh. Narongnya Gagak layang. Gagak layang. Gagak layang. Dikawal tinggal itu. Kawan-kawan pejuang, keren. Ini bentuk apresiasi kepada pemimpinnya. Nah ini Pak, lagi di bisa deh. Sarang Ibu Kenny, itu Ibu Kenny culang-culang wae Bu. Briefing. Asal masih ayah Pasigi. Pak Sigit Iskandar. Nah ini setelah Ibu selfie lah ya. Itu ekspresi Pak, seniman itu memang selalu ekspresi. Kenapa saya banyak selfie kan? Iya. Karena kita di PNS Kota Bandung itu harus mengisi pelaporan, betul, elektronik, betul, kemudian ya, betul. Kita tidak ada eviden yaitu mobil fotonya nyalira jam sekian ngobrol sarang Bukadis. Betul. Pak enak ya kan? Kalau sabra ya narasumber sarang komunitas Lengser Rambu. Tapi alhamdulillah ya nama ayam Manggeru nomor top. Mohon. Nah ini lagi di mana Pak? Nah ya sami kalau saya menuju briefing Kadis, jadi sedang mengarang dari Kadis. Nah ini kalau resan Pak Rendra masih ada. Pak Rendra teh kawitna kasih satu yaitu kasih promosi. Nah kalau Pak Rendra pensiun, ini kita belum sapalihna. Pak Hendi sekarang. Jadi Pak Rendra atau Sreksek melaksanakan tugasnya dia. Kang Hendi awalnya pamong budaya. Sok sareng Mang Deru. Nah alhamdulillah kita kan berita gembira oke. Apa nih? Dinten Senin ya kabarnya ya? Selasa Senin. Dilantik. Senin. Mang Deru alhamdulillah. Naik. Tos Kang Hendi. Alhamdulillah jangan pamong budaya itu. Cocok. Mang Deru selamat. Mang Deru luar biasa Pak. Wah ini sebuah pencapaian yang luar biasa. Periode pisan di bidang produsen itu ya regenerasi. Di pamong budaya ini kan sudah kayak gym atau mengkurasi gitu ya. Betul. Dan di dalam kayak Mang Deru yang menilai, menganalisa dan sebagainya. Luar biasa ini. Berarti kalau gitu mah timur Pak ya. Sadaya ke timur ya. Bapak hidup adalah kemudunan ya. Hidup adalah kerjasama. Next. Nah ini lagi nyantai di mana Bapak? Di mana teras Sunda Cibiru? Alasan teras Sunda Cibiru teh binana. Mohon teras bisa dia sepuh abdi ya. Itu nanti teh rangka dalam rangka ini teh monitoring. Kan selama Covid teh bilih di situ teh tidak terpelihara. Mohon kumaha karena asal ini kalau kita teh nyandak dewe. Masker pakai jaragi di situ. Mohon. Situ Dia kan di pos satpam ya Pak? Mohon di pos satpam. Awalnya sudah tinggal bebersih, sang ayah masker gitu. Jadi kamar itu di sana dicanain dari itu. Perhatian seorang bapak pada anak-anaknya. Wah ini lagi makan pizza Pak? Iya kalau rasan dia teh launching tadi. Ya di PVJ gitu. Jadi dimanapun Ngariung selalu ngobrol budaya.
luar biasa. Dia dari acara launching juga. Wow, luar biasa. Sama gadis. Luar biasa Pak, ini menginspirasi kami agar nun ngariung teh ulah ngarumpi, tapi selalu untuk memberikan ide-ide gagasan-gagasan baru. Oke Pak, lajengnya Pak kapal selanjutnya Pak di Perda nomor 5 tahun 2012 tentang seni budaya tradisional dan kesenian. Untuk saat ini apakah sudah tercapai Pak, sehingga budaya dan kesenian tradisi Sunda itu dikenal dengan baik oleh generasi kita saat ini? Ya, niatannya mah terus ya. Jadi tiap tahun ada, mudah-mudahan seni budaya Kota Bandung terus terpelihara dan bisa mendunia juga ya. Ya kita mau ya nanti kan lebih COVID itu. Muhun Pak, aduh dan semua kegiatan kita terhenti. Betul. Ada yang lainnya terus tenaga. Ayo mah ya keras gitulah. Jadi memperhatikan itu juga ke sebuah OPK, wajib kebudayaan gitu ya. Terus ke sektor kesenian, produk distribusi, film, betul kan? Oh sampai ke film juga? Iya. Kebetulan Pak. Ya, kami di komunitas sedang akan membuat film tentang lengser ambu ke layar lebar sebagai bentuk edukasi, informasi, juga promosi tentunya, bahwa lengser ambu itu harus seperti apa. Yang tadi kita ngobrol di luar Pak, itu luar biasa sekali itu idenya. Oke, Pak sekarang ke strategi Pak. Tentu untuk mencapai yang di Perda tadi maupun program Barata nih ada strategi Pak. Seperti apa kira-kira Pak yang akan dilakukan supaya langsung menyentuh ke sasaran? Strateginya itu tadi yang sudah kan. Jadi kita memperhatikan semua perkembangan kebudayaan, 21 OPK dan 7 sektor resmi. Betul. Jadi Tino kasih ini atau Pak Hendy ya, nanti kita ada beberapa kegiatan untuk pementasan. Oke. Terus pengembangan lah, tapi titik kasih dua itu banyak ke perlombaan ke pasang giri Jaipong, pasang giri calung katanya, pasang giri reog, luar biasa. selalu paling eta kayak ini jadi tidak melupakan opsi semuanya ada di situ. Terus yang ketiga yang persyaratan ini kasih tiga ini tadi yang narasumber gitu. Betul. Jadi sebetulnya Kota Bandung kan Parantos saya tempat biasa dianggap iya gitu kan. Ekspresi seni para seniman, fasilitasi infrastrukturnya. Kayak di Mayang Sunda, BCH, Sunda Cibiru, Taman Budaya provinsi. Oh, Taman Provinsi. Jadi Pasir Kunci. Oh iya, Pasir Kunci. Jempol gitu. Apa Bapak? Berarti yang ada di bawah ada UPT-nya. Yang mengurusnya. Iya. Nah, di bidang produsen kalasan lumayan Terasa dan Cibiru. Tapi kalasan enak kopi betul lah. Apalagi Parantos ngobrol sama sarang Kadis, struktural, sarang BKKB oge, Dewan Kesenian Kota Bandung, terus ngobrol-ngobrol oge, mari aya rekomendasi, termasuk kangge COVID gitu ya. Kan kita harus memperhatikan protokol kesehatan gitu ya. Iya betul. Nah untuk tampilan sekarang ya karena biasanya orang offline nya lengser dia kan biasanya di panggung di rumah gitu. Nah ini mah kan secara online kamari aya nu online Pak di Sultan Ibu Titin ngawak pesan virtual channel kan nonton terus bisa kemarin kita nonton bareng istilah nama sekalian sosialisasi oke. Betul. Jadi apa yang lama di masa COVID nya di
masa covid ieu teh aya ieu naon udah ngangge pensil betul aya di dieu nya di Mangero nya sebenarnya teh untuk ngesaukur iya kedah aya perlengkapan gitu kan ngangge masker lah ngangge masker nya aya make masker kieu mah ketutup ya yang bagus tuh face shield oh iya face shield iya sini ya kan nayaga siren kecapi gitu nya ngarange shield gitu diperhataskeun oke jarakna leres pisan jarakna iya harus 1 meteran mohon ya mudah-mudahan we ieu si Mas Covid teh lami mohon amin tapi nya hawatos itu aduh para seniman mohon Pak ieu mah ngayekeun we ya abdi ge prihatin lah nya iya Pak jadi pesan dari kami dari Disbudpa para seniman iya teruslah berkarya iya jangan sampai terhenti betul jangan sampai terhenti iya tapi jangan lupa akan protokol kesehatan ini betul. Gitu. Jadi misalkan sok bangga ya nama kan banyak yang menampilkan kreasinya ini di rumah saja misalnya. Nah tapi tetap jarak harus dijaga betul. Ya terus apalagi kalau musik mah di studio kreasinya diambil gitu ya karena ruangannya kan lebih sempit ya kalau studio ya Pangintan sadar oke kan konsumen dari seniman ini berada di luar negeri. Betul. Jadi kan silakan dipasarkan melalui media sosial atau YouTube gitu kan. Mohon karena masa dari Covid ini betul. Ini biasa offline lah. Jadi sekarang kita berbicaranya online aja. Wah, luar biasa hartosnya Pak. Sosialisasi maupun edukasi penampilan kesenian di ruang-ruang publik yang Bapak sebutkan tadi itu sudah terimplementasikan, sudah dilaksanakan. Nah sekarang Pak, para seniman ini sebagai partner Pak dalam pelestarian dan pengembangan budaya dan kesenian ini menjadi garda terdepan ya Pak untuk hal tersebut. Lalu bagaimana ini dengan pembinaan yang dilakukan oleh dinas terhadap para seniman agar mereka juga betul-betul dalam pengembangan dan pelestariannya itu ada di dalam koridornya. Ya. Artinya tidak kata candaku K-pop, TikTok misalnya. Nah, saya juga berterima kasih kepada para seniman ya. Jadi sebelum masa Covid itu sebetulnya bagus lah bisa membina anak-anak muda atau yang sekolah ini bisa mempunyai karya seni. Betul. Di antaranya supados si anak-anak ini muka wae HP. Mau leres bisa. Terus ya, tapi kalau sih gaduh murah kali. Upami kalau di sekolah pasti nyekolahan HP. Leres. Nah, saya berterima kasih kepada seniman-seniman ini karena waktu separuh setelah belajarnya itu bisa mengajarkan kepada anak-anak sekolah ini untuk menari, untuk musik, untuk sajabana di kesenian lah, gitu. Nah itu pembinaan kan tidak langsung ujung-ujung jadi, gitu. Dari anak kecilnya dulu, dari kecil dewasa langsung gitu kan, mencari apa? Pembakatan teh jadinya aya tahapan lah aya tahapan gitu abdi kan teh alit keneh gitu nya awet Bapak. Nah itu pembinaan dari para seniman kepada seniman para senior seniman begitunya kepada seniman-seniman kecil melahirkan gitu kan. Nah untuk di Disbudpa ini ya pembinaannya itu tadi kalau misalkan ada kreasi baru, maka nanti kebutuhan misalkan. Abdi baru kreasi ini, gitu kan? Nanti dipasarkan. Gitu. Nah, kemarin kayak seueur abdi ngambil lebet teh. Karuan Mukadis kalau bener teh, tos saya proposal. Nah, kemah panginten kapayun hoyong ditata. Jangan berkegiatan itu hoyong nama
di akhir tahun teh di data gelap tapi supados di awal nanti tahun 2021 itu bisa berkegiatan dengan terjadwal kan. Iya. Jadi nanti kita akan umumkan dan duka ya teh dari pimpinan kita itu nanti di 2021 teh aya sabaraha kengingna anggaran. Anggaran. Nah, ke pami aya yang kuanti ke di pilah-pilah kangge para seniman ini supados biasa berkreasi terus. Ya ini mah stimulus ya. Betul. Karena gaji mah teu biasa gitu ya pemerintah teh nya. Kayak bayong mah digaji gitu karena sudah bisa melestarikan nilai-nilai budaya sampai akhir hayat lah istilahnya mah ya seniman ini. Nah karena tidak ada kodratnya untuk menggaji istilahnya mah. Jadi ya itu tadi kita kasihnya stimulus enggak ditampilkan. Nah, tapi di masa Covid ini kita sudah menyusun tampilannya itu tidak offline, tidak usah dikunjungi, virtual betul. Jadi model baru sekarang virtual kan banyak ya kan ya. Banyak. Nah, jadi ya itu tadi si seniman-seniman ini terus berkarya dengan cara yang baru yaitu virtual tadi. Pak, sekarang ini kita ada di revolusi industri 4.0. Ya. Tadi Bapak sudah menjawabnya dan sudah menyikapinya bahwa tetap seniman kedah kreatif dan selalu istilah nama dagadu bapaknya yang menaunginya yaitu disebut Pak, maka komunikasi, kolaborasi itu menjadi hal yang penting. Dan bagaimana Pak dengan masalah ekonomi kreatif? Tadi menyambung yang 4.0. Ya. Nah, niatan abdi itu kan payung teh si seniman seni tradisional eta teh biasa dugi memiliki syarat untuk 4.0. Yang namanya tadi teh betul terstandarisasi, betul, gitu kan, terstruktur juga, cik lingkung senina teh kumaha gitu kan, betul, terdaftar tidak nih legalisasinya. Terus di Antawisa eta itu kan ada di sesi kita juga untuk pendataannya. Nah kan salah satu bentuk pembinaannya seperti itu. Nah upami tadi potong anggaran mudah-mudahan gitunya di akhir tahun itu tadinya memang badai ngayakeun pembinaan. Nah badai belum lingkung seni yang ada supados hiji dikasih pengetahuan mengenai websitenya atau website mah penting lah, akun dari media sosial kan bisi iya teh bayana baru Facebook kan cik tinggal Facebook kan jualan ranginan cik atau hasil seni teh kadinya dimanfaatkeun dieksplorasi. Nah, di aya kahoyong gitu. Itu kan salah satu pembinaan gitu nya. Nah, terus backdrop misalkannya tampilan tuh pemakai gelap gitu kan meningkat kotak kreatif tak iya ekonomi kreatifnya betul. Nah, kita juga sering berkoordinasi dengan bidang aircraft gitu kan supados seni-seni tradisional ini bisa karena Bandung kota kreatif bisa lebih nilai kreatifnya ada meningkatkan lagi leras seperti tadi teh contohnya reak benjang parantos dilombakeun baju dari reak benjang itu. Nah itu mangga kayak reak benjang nusanes teh karena sudah ada acuan kedah gitu. Yang kan biasa nama kan eta teh ya gitulah intinya nya hawatos kita nya kan karena budaya tradisional gitunya lumawi urang angkat pelan-pelan supados seni tradisional ini nilainya ada, nilai leluhurnya ada, tapi bisa gimana caranya ke publik juga. Amin. Gitu. Go internasional juga. Go internasional. Iya. Misalnya lengser ambut teh, anu biasa di undangan wae nya. Tangke mah di Washington DC. Aduh. Paling tidak lah di kutub utara lah. Oh, papak biruan ini. Atau eta kangena ieu pakaian Covid teh asli. Asmat kangge. Itu nu anti tiis teh. Anu di Kerebang sadaya gitu kan. Nah, itu kan sudah dilombakan. Jadi nanti biasa itu ada sentuhan dari ekonomi kreatifnya kan.
Iya, Itu betul. salah satu contohnya lah. Iya. Jadi karena Bandung Kota Kreatif, Lumawi dari pemerintah pusat juga ada kementerian baru kan, Betul. Kemenpark Ekraf. Iya. Nah, Lumawi di kabupaten kota oke, hanya salah satu bidang nu anyar ye, yaitu ekonomi kreatif. Nah di antawisnya bentuk nyatanya seperti itu tadi. Kita tahun sekarang ada perlombaan baju RP-nya, terus yang tadi juga yang diperlihatkan lomba logo maskot sarang jingle Theme theme song song dari AF itu ada dari komunitas-komunitas kreatif. Yang alhamdulillah sama saya lah kayak gitu kan Mangero video-video naik sadaya ini nomor suara di Mangero kan biasa ditampilkan ya Abek di dalam obrolan kita nanti ada masuk itu di-insert kan bisa Pak, di-insert nanti edit. Aduh Kang Haji, Kang Irwan, hatur nuhun pisan, waktosna ieu luar biasa. Karaos Pak, Bapak datang ngeresakeun waktos nuhun sareng Kang Deru kanggo ngaluhan podcastna KLJB karena Bapak sudah menjadi the hero Pak bagi kami, karena hero itu harus dimonumenkan dan monumennya adalah ini Pak, semacam sketsa Bapak. Iya. Kenang-kenangan dari KLJB dalam ini adalah Kang Abeb. Tapi ini bisa nggak diceritakan Pak, momennya lagi di mana ini Pak? Oh, ya Kang Hiji hatur nuhun, Kang Abeb. Nuhun pisan kan? Iya, ini momen di mana Pak? Lagi apa Bapak di sini? Iya, teh pamit telepon. Nuhun. Mangderu ya nya. Ambil fotona nuju di Humas ya tehnya. Oh, di Humas. Iya. Nuju kaitan sareng AAF. Oh, di Payung teh kan bade aya kegiatan AAF dan kan Humas Kota Bandung diberitakan gitu. Ya. Sudah sampai mana kegiatannya. Betul. Tahu waktu si teh memang Covid dan candugi ke Indonesia lah nya dan candugi positif ya. Nah saat itu teh menuju tadi teh foto sareng Kang Sigit. Iya, betul. Tos uang wi sabaraha kali ka kementerian ke Jakarta. Mohon ya. Oke. Kurang disimpulkan Kang Haji, mohon kesimpulannya adalah be creative or lose, terus berkarya mengembangkan seni dan budaya, karena itu identitas kita jangan sampai jati kasilih kujunti. Berdamai dengan corona bukanlah kendala, tapi kesempatan untuk menyatakan eksistensi kita kepada dunia. Jangan menunggu waktu yang tepat, karena waktu tidak akan pernah tepat dan hidup terlalu singkat untuk menunggu. Closing statement dari Pak Haji. Ya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih Kak Abeb ya yang sudah memfasilitasi kegiatan ini kan. Ya. Anu Kak Hiji atur nuhun terus difasilitasi. Anu kedua panginten menghimbau kepada para seniman dalam situasi Covid ini jangan sampai terhenti, teruslah berkarya walaupun di rumah saja gitu kan. Nah, jangan lupa juga memperhatikan protokol-protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Jadi maka berkaryalah saat ini melalui media sosial, bisa menjual hasil-hasil seninya juga, malah mungkin bisa ke luar negeri ya. Itu panginten. Dan yang terakhir mohon maaf apabila ada kesalahan, dan manusia mah pasti taya nu sempurna panginten. Kata mige tentang dia bahasa Sundana campur. Nggak apa-apa Pak, kamu milenial Pak. Milenial. Karena dari komunitas dasar Rambu juga banyaknya ada yang di mana yang gitu ya. Yang mudah-mudahan bisa diterima oleh semuanya. Atur nuhun. Terima kasih. Wassalam.